pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas materi berjudul Perkembangan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Topik ini kami pilih karena kewenangan PT UN terus mengalami perkembangan, baik melalui perubahan peraturan perundang-undangan maupun melalui praktik peradilan, yang berdampak pada semakin luasnya perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah. Adapun kelompok kami terdiri dari Diva Fitria Ambarwati dengan NIM akhir 026, Irene Ismi Agata dengan NIM akhir 038, Aulia Khairunisa dengan NIM akhir 096, Faza Rahma Anggreni dengan NIM akhir 077, Berlian Yulidaritun Khairunisa dengan NIM akhir 087, Fedora Putri Pratiwi dengan NIM akhir 104, Ulkia Tashila Lidbasar dengan NIM akhir 093, Faye Lutfiana dengan NIM akhir 091, Afrindo Naufal dengan NIM akhir 132, Wigo Muhammad dengan NIM akhir 107. Selanjutnya, kami akan memaparkan bagaimana perkembangan kewenangan PT UN dari waktu ke waktu. Kekuasaan dan kewenangan. 1. Fungsi organ negara. Kekuasaan dan wewenang sebagai landasan bagi organ negara untuk menjalankan fungsi masing-masing cabang kekuasaan. Tanpa kekuasaan dan kewenangan, organ negara tidak memiliki kemampuan hukum untuk bertindak. 2. Hubungan dengan tanggung jawab. Berlaku prinsip tidak ada kewenangan tanpa tanggung jawab. Setiap pelaksanaan wewenang oleh pejabat tun harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Baik, selanjutnya ada definisi wewenang dan kompetensi. Yang pertama ada wewenang. Wewenang untuk melakukan tindakan hukum yang diberikan oleh undang-undang merupakan hak untuk menuntut kepatuhan dalam lingkungan tugas publik. Yang kedua ada kompetensi, merupakan akumulasi atau kumpulan dari berbagai wewenang yang dimiliki suatu lembaga atau pejabat. Baik, selanjutnya kita masuk ke kekuasaan kehakiman di Indonesia. Yang pertama, lembaga pelaksanaannya. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh dua pilar utama, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan di bawahnya, sementara Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang khusus pada tingkat pertama dan terakhir dalam hal konstitusionalitas undang-undang. Yang kedua, yurisdiksi khusus peradilan tata usaha negara. Sengketa terjadi antara warga masyarakat dengan badan ataupun pejabat pemerintahan sebagai akibat dari pelaksanaan fungsi administrasi negara yang menimbulkan akibat hukum. Kemudian kita masuk pada lingkungan peradilan. Yang pertama ada peradilan umum, pidana ataupun perdata. Kemudian yang kedua ada peradilan agama. Yang ketiga ada peradilan militer, tindak pidana untuk prajurit. Kemudian yang keempat ada peradilan tata usaha negara. Lalu kita akan masuk pada fungsi kontrol dan perlindungan hukum. Peradilan tata usaha negara berperan sebagai instrumen kontrol yudisial atau judicial control untuk memastikan setiap keputusan pejabat publik tetap sesuai koridor hukum. Selanjutnya, ada kompetensi absolut peradilan tata usaha negara. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Dalam konteks ini, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Artinya, tidak semua perkara bisa dimasukkan ke dalam Peradilan Tata Usaha Negara, hanya perkara tertentu saja. Kemudian, ruang lingkup dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan sengketa antar warga atau badan hukum dengan pemerintah yang muncul karena adanya keputusan tata usaha negara, atau biasa disebut KTUN, yaitu keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat administrasi negara. Contohnya, dicabut izinnya usaha oleh pemerintah, penolakan pengangkatan jabatan, dan pemberhentian pegawai negeri. Peradilan tata usaha negara hanya menangani sengketa akibat tindakan administrasi pemerintah, bukan perkara pidana atau perdata biasa. Struktur tingkatan peradilan tata usaha negara terdiri dari yang pertama ada PT UN,
Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama. Kemudian PTTUN atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan ketika ada banding. Dan yang terakhir ada Mahkamah Agung RI. Biasanya digunakan untuk kasasi atau peninjauan kembali. Selanjutnya, ada pihak-pihak dalam sengketa tata usaha negara. Yang pertama itu ada masyarakat dengan pemerintah. Biasanya ini yang paling umum terjadi. Penggugatnya itu warga masyarakat yang berupa perorangan atau badan hukum. Kemudian tergugatnya adalah pejabat atau badan pemerintah. Biasanya terjadi ketika masyarakat merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara atau KTUN. Contohnya itu seperti izin usahanya dicabut sepihak dan sertifikat tanahnya dibatalkan oleh instansi. Yang kedua ada pemerintah dengan pemerintah. Sengketa internal antar instansi. Biasanya sengketa antar instansi atau pejabat pemerintah ini diakibatkan karena tumpang tindih kewenangan atau kebijakan dalam lingkungan administrasi negara. Contohnya adalah konflik antar pemerintah daerah dengan kementerian dan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kompetensi relatif peradilan TUN. Asas domisili tergugat. Gugatan diajukan ke PT UN yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan badan atau pejabat yang mengeluarkan keputusan atau tergugat. Ketentuan khususnya, jika tergugat lebih dari satu di wilayah yang berbeda, gugatan diajukan ke salah satu PT UN tempat kedudukan salah satu tergugat. Nah, masuk ke eksepsi kompetensi. Eksepsi absolut yaitu sanggahan bahwa perkara bukan ranah PT UN. Hakim wajib menyatakan ketidakwenangan secara ex officio atau karena jabatannya jika ia menyadari perkara tersebut di luar kompetensinya. Kedua, ada eksepsi relatif. Keberatan mengenai wilayah hukum hanya bisa diajukan pada tahap jawaban tergugat di awal sidang. Jika tidak diajukan, hak sanggah dianggap gugur. Yang ketiga, ada akibat hukum. Jika eksepsi diterima, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan sejarah peradilan tata usaha negara di Indonesia. Gagasan pembentukan peradilan tata usaha negara sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1948 sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat dengan pemerintah. Namun, secara resmi, peradilan tata usaha negara baru memiliki dasar hukum yang kuat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penerapan peradilan tata usaha negara sendiri mulai berjalan efektif pada tanggal 14 Januari 1991 setelah ditandatangani oleh Soeharto. Sebelum diterapkan sepenuhnya, pemerintah lebih dulu membentuk beberapa peradilan tata usaha negara di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Makassar melalui keputusan Presiden. Jadi, pembentukan peradilan tata usaha negara merupakan proses yang cukup panjang dari gagasan awal hingga akhirnya dapat berjalan secara efektif di Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke periode pembatasan kompetensi dalam peradilan tata usaha negara. Pada periode ini, kewenangan peradilan tata usaha negara masih bersifat terbatas baik dari segi cakupan maupun jenis perkara yang dapat diperiksa. Karakteristiknya adalah bersifat limit, minor, dan partikular, yang artinya ruang lingkupnya itu sempit dan hanya menangani hal-hal tertentu saja. Peradilan tata usaha negara pada masa ini hanya berfokus pada pengujian keputusan tata usaha negara atau KTUN, yaitu keputusan yang bersifat tertulis, konkret, individual, dan final. Selain itu, terdapat juga berbagai pengecualian di mana tidak semua tindakan pemerintah dapat digugat ke peradilan tata usaha negara. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas jalannya pemerintahan pada masa awal sistem ini berkembang.
Di slide ini aku mau jelasin tentang pasang surut kompetensi absolut PTUN. Jadi, gampangnya kompetensi absolut itu adalah kewenangan utama PTUN. Maksudnya, perkara apa aja sih yang memang jadi jatahnya PTUN untuk diselesaikan. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan selama kurang lebih 4 dekade, ternyata kewenangan PTUN ini nggak selalu sama. Kadang dia menyempit, tapi di waktu lain justru melebar. Makanya disebut pasang surut. Pertama, kita bahas dulu fase surut. Di fase ini, kewenangan PTUN jadi lebih sempit. Kenapa demikian? Karena mulai muncul pengadilan-pengadilan khusus, misalnya nih pengadilan pajak. Jadi, perkara yang sebelumnya bisa masuk ke PTUN, sekarang dialihkan ke pengadilan khusus itu. Akibatnya, peran PTUN jadi berkurang di beberapa bidang. Nah, tapi nggak selamanya kayak gitu. Ada juga namanya fase pasang. Di fase ini, kewenangan PTUN justru diperluas. Salah satu penyebabnya adalah adanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dengan adanya aturan ini, PTUN jadi bisa menangani lebih banyak jenis sengketa yang berkaitan dengan tindakan pemerintah. Dampaknya apa? Masyarakat jadi punya perlindungan hukum yang lebih luas kalau merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan pemerintah. Jadi intinya, kewenangan PTUN itu nggak kaku, tapi bisa berubah-ubah mengikuti perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya kita bahas faktor apa aja sih yang bikin kewenangan PTUN itu bisa luas atau sempit. Yang pertama, tentu saja peraturan perundang-undangan. Jadi simpel aja, semua balik lagi ke undang-undangnya. Kalau undang-undangnya ngasih ruang luas, ya PTUN bisa menangani banyak perkara. Tapi kalau dibatasi, ya otomatis kewenangannya juga ikut sempit. Selain itu, cara membuat undang-undang melihat hubungan antara hukum administrasi dengan hukum perdata atau pidana juga berpengaruh. Kadang ada kasus yang nggak jelas masuk kemana. Nah, itu yang bikin batas kewenangan jadi bisa berubah. Yang kedua, ada peran jurisprudensi atau keputusan hakim. Di sini, hakim punya peran penting banget. Kalau ada aturannya belum jelas atau bahkan belum diatur, hakim bisa mengisi lewat putusannya. Dari situ, kewenangan PTUN bisa berkembang. Contohnya nih, ada kasus pemberhentian anggota KPU yang berkaitan dengan putusan DKPP. Awalnya mungkin kelihatan bukan ranah PTUN, tapi ternyata bisa juga diuji di PTUN. Artinya apa? Artinya batas kewenangan PTUN itu nggak selalu kaku, tapi bisa berkembang sesuai praktik di lapangan. Jadi kesimpulannya, kewenangan PTUN itu dipengaruhi oleh dua hal besar, aturan hukum dan juga putusan hakim. Keduanya saling berperan dalam menentukan seberapa luas PTUN bisa melindungi hak masyarakat. Pada bagian ini, saya akan membahas mengenai perluasan objek sengketa saat ini. Dalam perkembangannya, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN tidak lagi hanya terbatas pada keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN, yaitu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya perubahan penting dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia. Saat ini, objek sengketa telah meluas mencakup tindakan pemerintahan tidak hanya keputusan tertulis, tetapi juga tindakan administratif, tindakan faktual, serta kelalaian pemerintah yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap berbagai tindakan pemerintah. Perluasan kewenangan ini diperkuat oleh adanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menjadi tonggak penting dalam memperluas yurisdiksi PTUN untuk mengadili sengketa tindakan pemerintahan secara lebih luas dan progresif. Melalui perkembangan kewenangan PTUN ini, diharapkan tercipta pemerintah yang lebih akuntabel, transparan, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi masyarakat. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai perkembangan kewenangan PTUN. Dari materi yang telah disampaikan dapat dilihat bahwa kewenangan PTUN terus berkembang, baik dari segi objek sengketa maupun tindakan pemerintah yang dapat diuji. Hal ini menunjukkan semakin pentingnya peran PTUN dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Terima kasih sudah menyimak video presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini, kami sangat terbuka terhadap saran dan masukan.